Presiden Haiti dibunuh, 4 tentara bayaran tewas dan 2 ditangkap. Kepolisian Haiti mengungkapkan bahwa 4 tentara bayaran tewas dan 2 orang lainnya ditangkap setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moïse di kediamannya pada Rabu 7 Juli waktu setempat. Operasi kepolisian terus berlangsung di ibu kota Port-au-Prince usai pembunuhan yang mengejutkan publik itu. Seperti dilansir AFP, Kamis 8 Juli, Moïse yang berusia 53 tahun tewas dibunuh sekelompok individu bersenjata yang menyerang kediamannya pada Rabu 7 Juli dini hari. Istri Moïse, Martin, juga terkena tembakan namun berhasil selamat dan kini menjalani perawatan medis di Miami, Amerika Serikat. Kepala Kepolisian Nasional Haiti, Leon Charles, dalam pernyataannya menyebut pihak kepolisian langsung mengejar para pembunuh Moïse setelah terjadi serangan bersenjata di kediaman kepresidenan di ibu kota Port-au-Prince. 4 tentara bayaran tewas, 2 lainnya diamankan di bawah kendali kami. 3 polisi yang disandra telah dibebaskan, ucap Charles dalam pernyataannya. Wakil Menteri Komunikasi Fran X Santos sebelumnya menyebutkan terduga pembunuh Moïse telah ditahan kurang dari 24 jam setelah presiden negara itu dibunuh. Para terduga pembunuh Moïse diamankan oleh Kepolisian Nasional di Pelorin sesaat sebelum pukul 18 waktu setempat, sebut X Santos via Twitter. Serangan yang melanda kediaman Presiden Haiti ini membuat negara yang dilanda krisis itu menjadi semakin tidak menentu, dengan warganya merasa ketakutan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menggelar rapat darurat untuk membahas Haiti pada Kamis 8 Juli waktu setempat. Perdana Menteri Interim Claude Joseph yang kini mengambil alih kekuasaan sementara telah menetapkan situasi pengepungan nasional yang mengabulkan kekuatan eksekutif tambahan. Usai pembunuhan terjadi, bandara di ibu kota Port-au-Prince ditutup sementara. Saksi mata menuturkan bahwa kondisi ibu kota cenderung sunyi dengan jalanan kosong dan tidak ada pasukan keamanan tambahan yang berpatroli. Serangan ke kediaman Moïse terjadi pada dini hari dengan Joseph dalam pernyataan resminya menyebut Moïse dibunuh di rumahnya oleh warga asing yang berbicara bahasa Inggris dan Spanyol. Kematian ini tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa ada hukuman, tegasnya. Sebelumnya, Duta Besar Haiti untuk Amerika Serikat, Bosit Edmond, menuturkan kepada wartawan bahwa para pembunuh Moïse, tentara bayaran yang profesional yang menyamar sebagai agen-agen Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat. Tidak disebut jumlah pasti pelaku penyerangan dan pembunuhan Moïse. Kami memiliki sebuah video dan kami meyakini bahwa mereka adalah tentara bayaran, sebutnya. Moïse diketahui memimpin Haiti, negara termiskin di benua Amerika, melalui dekret setelah pemilu legislatif yang seharusnya digelar tahun 2018 tertunda akibat adanya perselisihan termasuk soal waktu berakhirnya masa jabatan Moïse sendiri. Di tengah krisis politik yang melanda, aksi penculikan demi uang tebusan mengalami peningkatan di Haiti selama beberapa bulan terakhir. Situasi ini mencerminkan semakin bertumbuhnya pengaruh geng-geng bersenjata di negara ini. Tidak hanya itu, Haiti juga menghadapi kemiskinan kronis dan bencana alam yang berulang. Awal tahun ini, Moïse mengklaim adanya upaya kudeta terhadap dirinya saat masa jabatannya menjadi perselisihan sengit. Bahkan para demonstran sampai turun ke jalanan Haiti untuk memprotes Moïse yang dianggap enggan mengakhiri masa jabatannya. Perselisihan soal akhir masa jabatan Moïse itu berawal dari 2 interpretasi berbeda soal konstitusi Haiti dan lamanya masa jabatan presiden. Para pemimpin oposisi menyerukan Moïse untuk mengundurkan diri karena masa jabatannya berakhir pada 7 Februari 2021. Namun Moïse bersikeras bahwa masa jabatannya baru berakhir pada Februari 2022 mendatang.
Amerika Serikat kritik Israel atas aneksasi wilayah dan pengusiran warga Palestina. Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengecam rencana Israel untuk mencaplok wilayah Palestina dan pengusiran warga Palestina yang sedang berlangsung dari rumah mereka. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengkritik kelompok milisi Palestina. Berbicara di webinar dengan Wilson Center yang berbasis di Washington, pejabat asisten sekretaris urusan timur, Deka Johut, menekankan perlunya lebih banyak pekerjaan untuk memastikan gencatan senjata permanen antara faksi Palestina dan Israel. Bulan lalu, dunia menyaksikan pertempuran terberat antara milisi Palestina dan Israel selama 11 hari antara pemboman udara oleh pasukan Israel dibalas serangan roket dari milisi Palestina. Hut berbicara tentang perlunya bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan meningkat serta solusi dua negara. Komunitas internasional harus mencari cara agar kita benar-benar dapat mulai menerapkan kondisi dan parameter untuk dapat mulai berbicara tentang solusi dua negara lagi, katanya. Karena saat ini prospek itu tampaknya cukup jauh, tetapi ketika Anda melihat gencatan senjata timbal balik tanpa syarat antara Israel dan militan yang berbasis di Gaza, kami pikir itu adalah fungsi dari diplomasi yang intensif tetapi diam-diam di Amerika Serikat dan mitra kami sejak awal konflik. Imbuh pejabat Amerika Serikat itu seperti dikutip dari Al-Arabi, Rabu 7 Juli. Dalam kesempatan itu, Hut memuji peran Yordania, Mesir, dan Qatar yang memainkan peran penting dalam semua ini. Tetapi sekali lagi, peran yang tenang. Terlepas dari semburan kekerasan sejak gencatan senjata, ada relatif tenang untuk bagian yang lebih baik dari bulan lalu. Masih banyak pekerjaan penting yang harus dilakukan untuk menghindari titik nyala di masa depan dan membantu membangun kembali, ucapnya. Kedepan, Amerika Serikat akan mulai memikirkan banyak pemikiran dalam jangka panjang karena situasinya tetap sangat rapuh, akunya. Beberapa contoh kekerasan yang terus terjadi akibat militan milisi Palestina meluncurkan apa yang disebut balon pembakar sebelum Israel merespon dengan serangan udara. Untungnya sejauh ini tidak ada orang di kedua sisi yang terluka, tetapi jika ini terus berlanjut itu hanya masalah waktu, ujar Hut. Hut juga membela bantuan Amerika Serikat untuk Palestina yang dikritik kelompok pro-Israel sebagai membantu milisi Palestina. Jika Anda pernah melihat prosedur pemeriksaan yang kami dan mitra kami lakukan, itu seperti memo 60 halaman yang harus saya tanda tangani setiap tahun. Biarkan saya memberitahu Anda, teman-teman, ini intensif, tegasnya. Namun tindakan sepihak dari Israel termasuk pemukiman dan pencaplokan wilayah Palestina memperburuk situasi. Pejabat Amerika Serikat itu mengkritik pengusiran warga Palestina dari rumah mereka dan pemukiman serta aneksasi Israel.